Pak Dul Mingin ketiban rejeki. Manifestasi hukum Law of Attraction dan hukum asumsi Neville Goddard sebetulnya hanyalah soal proses menguasai pikiran sendiri. Bila panjenengan berhasil menguasai alam pikiran bawah sadar panjenengan sendiri, maka panjenengan akan terbantu sekali dalam manifestasi untuk peningkatan mutu hidup. Jadi, manifestasi itu bukan soal sesuatu yang di luar diri, tetapi seluruhnya adalah tentang diri panjenengan sendiri. Ikuti penjelasan Pak Lang. Kenalan saya di Rawamangun, namanya Pak Dul Mingin. Ia merasa bahwa hidup ini bukanlah sesuatu yang sulit, malah cenderung mengasihkan. Walau umumnya orang menganggap bahwa hidup ini adalah pertempuran yang berat, penuh perjuangan, dan perlu kesiagaan. Bila salah sedikit saja bisa kena peluru musuh. Serba mengerikanlah. Sementara itu Pak Dul ini benar-benar menghayati hidup yang damai, tenang, gembira, dan percaya pada Allah. Kata Pak Dul Mingin, saya merasa hidup ini mengasihkan. Maka kebanyakan yang terjadi adalah hal-hal yang asik saja. Tetapi bukan berarti saya tidak punya masalah loh. Selama hidup masalah akan selalu ada. Bagi saya, tempat yang tak ada masalah ya hanya di jaratan saja. Jaratan itu kuburan. Lah di sana semuanya sudah pada meninggal, kan nggak ada masalah. Namun bagi saya, apapun masalah yang muncul, perspektif saya adalah hidup ini mengasihkan. Nah begitulah kata Pak Dul suatu kali pada saya. Saya sangat suka dengan kata-kata bermutu tinggi dari Pak Dul Mingin ini. Beliau sudah menemukan salah satu kualitas hidup yang keren. Dan panjenengan tahu nggak? Pak Dul Mingin ini bukanlah konglomerat yang punya banyak uang dan harta. Bukan dosen atau filsuf yang bergelar doktor. Tetapi beliau adalah seorang tukang kebun di sebuah SD swasta di Bekasi. Hidupnya sederhana sekali. Bahkan bisa dikatakan kedungsang-dungsang. Sementara itu, Ibu Dul Mingin dengan modal keterampilan memasaknya, mencoba berjualan gulai kambing di pinggir jalan. Tentu ini dilakukan untuk membantu ekonomi keluarga yang gegedean empiak kurang cagak. Gegedean empiak kurang cagak ini bahasa Melayune besar pasak daripada tiang. Nah, Pak Dul Mingin menjalani hidupnya dengan bekerja keras. Bangun pagi buta dan tidurnya di larut malam. Namun walaupun harus bekerja keras, hatinya lega lilo, tidak pernah gigi mongso, pasrah sumarah mring Gusti Allah, dan selalu berusaha menikmati kebahagiaan setiap waktu. Beliau juga selalu menebarkan senyum pada setiap orang yang dikenalnya. Saya itu tak pernah melihat beliau cemberut atau marah. Bahkan ketika saudara iparnya sering meremehkan status sosialnya, Pak Dul mencoba tetap tersenyum dan bersyukur. Ia menganggap itu semua hanyalah game kehidupan, game yang mengasihkan. Ia berusaha menganggapnya bukan sebagai kepahitan atau kezoliman, tapi sungguh-sungguh sekedar game saja. Pak Dul Mingin jarang menceritakan apapun tentang dirinya, kecuali kalau kepepet, yaitu ketika mau pinjam uang. Dan tidak mudah baginya mendapatkan pinjaman uang, apalagi dari kakak iparnya. Saudara iparnya itu, yaitu suami dari kakak perempuannya, adalah seorang perwira polisi berpangkat kompol. Pangkat yang lumayan lah, tetapi kesombongannya itu loh. Itulah yang memang menyebalkan sekali. Pak Kompol ini selalu membanggakan pangkatnya sebagai perwira. Juga membanggakan anaknya yang berbisnis es teh Solo dengan modal sampai puluhan juta. Hingga suatu saat ada berita mengejutkan, termasuk mengejutkan saya juga, bahwa anak sulung Pak Dul Mingin ini diam-diam lulus S2 dari sebuah universitas swasta terkenal di Jogja. Informasi berikutnya adalah bahwa anak sulung tersebut langsung menjadi dosen di universitas itu. Kampusnya kalau nggak salah ada di Paingan, Yogyakarta. Semoga panjenengan paham kampus apa itu. Sementara itu, warung gulai Budul semakin hari makin besar. Sehingga setelah jalan hampir 2 tahun, kini Budul harus mengajak 4 orang tetangga untuk menjadi karyawannya.
Warung gulenya itu hari ini sudah memakai spanduk dengan tulisan warung gulai kambing budul. Nah, kalau panjenengan orang Bekasi, silakan mampir ke warung beliau yang ada di sekitaran stasiun Bekasi Timur. Cermati saja jalanan, kalau panjenengan menemukan spanduk bertuliskan warung gulai budul. Nah, itu dia. Dengan kemajuan kemakmuran itu, berangsur-angsur Pak Dul dan Bu Dul pun tidak lagi bicara uang dan utang, terutama pada iparnya tersebut. Lalu bagaimana kabarnya dengan iparnya atau Pak Kompol itu? Beliau mendadak berhenti mengenyek Pak Dul Mingin, mengenyek, menghina, ngeledekin, ngeremehin. Apalagi anak Pak Kompol yang dimodali cukup besar dari sang ayah untuk berbisnis warung kaki lima yang jualan es teh Solo dan tahu susur, ternyata sejauh ini tak begitu diminati masyarakat. Susah mendapatkan pelanggan. Aneh Pak Kompol ini ternyata lebih menyukai itu ngelus-ngelus motor ninja nih. Lain dari itu, sukanya yang lenceri cewek-cewek SMA. Parah kan? Para sedherek-sedaya, sebangsa dan setanah air, wah, dadi koyo presiden. Itu kisah nyata yang saya lihat dan saya dengar sendiri dari Pak Dul. Lantas apa makna kisah itu dalam konteks praktek hukum law of attraction dan hukum asumsi Neville Goddard? Secara alamiah atau secara defaultnya, Pak Dul ini memiliki karakteristik orang bejo ya. Ia tidak praktek teknik manifestasi seperti scripting, atau teknik air, atau teknik 55x5, atau teknik afirmasi, inkantasi, teknik Tesla, lan sak piturute. Ora perlu babar blas. Pak Dul ini babar blas nggak pernah ngepok singgol dengan law of attraction dan law of assumption. Tetapi beliau berhasil menerapkan hukum-hukum itu dan menciptakan kemajuan hidup yang luar biasa. Secara alamiah, Pak Dul ini, sekali lagi ya, wong itu pekerja yang gigih, tetapi hatinya selalu pasrah sumarah ing Gusti Allah. Beliau selalu menolak rasa-rasa pahit hati, berusaha hidup baik dengan orang, dan tidak menendam ketika dizolimi. Sejauh saya mengenal, tak sekalipun ia mengucapkan, semoga kakak iparku dilaknat. Nggak pernah tuh. Dan memang Pak Dul ini tidak pernah memikirkan soal laknat-melaknat itu. Ia secara tulus ingin setiap orang hidupnya diberkahi. Saya tahu itu karena memang saya kenal baik dengan Pak Dul ini. Pak Dul kemudian menarik hal-hal baik karena memang di kedalaman alam pikiran bawah sadarnya berisi tenaga-tenaga kebaikan. Ini pas betul dengan yang dikatakan oleh ahli kekuatan pikiran bernama Dr. Wayne Dyer. Dia mengatakan, you attract what you are. Sing tegese kira-kira kamu menarik sebagaimana apa dirimu. Bagi saya, Pak Dul adalah pemraktek kekuatan pikiran yang jos kotos-kotos. Walaupun beliau babar blas orang uruh apa-apa tentang apa itu hukum asumsi, apa itu hukum law of attraction. Saya percaya grafik hidupnya masih akan terus menanjak di hari-hari depan. Nah, semoga panjenengan bisa mengubah diri seperti beliau ya. Jadi sementara melakukan teknik-teknik manifestasi seperti afirmasi, scripting, 55x5, lan sak piturute kae, buatlah diri panjenengan memiliki kualitas-kualitas positif seperti Pak Dul itu. Maka manifestasi akan berlangsung dengan tepat dan akurat. Tetapi kalau panjenengan wonge keset nyambut gawe, gampang bingung, panas ten, gampang nesu, dahwen, wis kuwi medhite pol, terus senenge ngutuki wong, ngutuk itu mengutuk ya. Ya mau praktek scripting tek kertas lan pulpen sak gudang pelabuhan Tanjung Priok ya ora entuk apa-apa. Yang ada panjenengan mah dadi wong kentir. Oke, para dulur, itulah inspirasi motivasi manifestasi dari Pak Dul Mingin. Matur nuwun nggih Pak Dul, cerita uripe panjenengan semoga menjadi berkah bagi kita semua. Ojo kelalen aku digaweke gule 3 porsi ya Pak. Dagingnya sing ukih, arep tak pangan pas buka bareng para kanca kantor sing padha poso. Nuwun, salam seger waras. Waras wiris kanggo panjenengan sedaya.